Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kalian bertemu dengan Bun Nur lagi dalam pelajaran Al-Islam. Jangan lupa anak-anakku untuk sholat setiap hari 5 waktu ya. Dan kita harus selalu mengawali berdoa dalam melakukan segala kegiatan. Baiklah, untuk pagi ini sebelum kita belajar, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, anak-anakku, untuk pelajaran kemarin Al-Islam itu kita belajar tentang harokat. Huruf-huruf hijaiyah yang ada 29 itu berharokat fathah, kasroh, dan dhammah. Untuk sekarang, materi hari ini adalah tentang Al-Fatihah. Jadi masih ada hubungannya ya. Setelah kita belajar membaca huruf hijaiyah berharokat, maka kita akan belajar membaca surat Al-Fatihah. Tujuan pembelajarannya yaitu 1. Siswa harus bisa melafalkan surat Al-Fatihah. 2. Siswa harus bisa memahami surat Al-Fatihah. Dan yang ketiga, siswa harus menghafalkan surat Al-Fatihah. Jadi kalian harus bisa melafalkan, memahami, juga menghafalkan. Ya, siap ya? Yuk, sebelum kita belajar Al-Fatihah, kalian bisa membuka Al-Quran atau juz amma kalian tentang surat Al-Fatihah. Yuk, kita baca ya bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, itu adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu ada 7 ayat. Adapun arti dari surat Al-Fatihah adalah pembukaan. Surat Al-Fatihah itu adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Jadi seluruh isi dari Al-Quran itu ada surat yang turun di Mekah dan turun di Madinah. Adapun yang turun di Mekah itu dinamakan surat Makkiyah. Yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Nah, surat Al-Fatihah tergolong surat Makkiyah karena turun di kota Mekah. Dan surat Al-Fatihah itu adalah surat yang wajib kita baca saat sholat. Sholat subuh 2 rakaat berarti kita membaca surat Al-Fatihah 2 kali. Jadi setiap rakaat harus membaca surat Al-Fatihah. Sholat duhur berapa kali? Pinter. Sholat duhur 4 rakaat ya. Berarti membaca Al-Fatihahnya berapa kali? 4 kali juga. Sholat asar 4 rakaat juga 4 kali membaca surat Al-Fatihah. Nama lain dari surat Al-Fatihah adalah apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Artinya adalah induk Al-Quran. Jadi surat Al-Fatihah itu induknya, ibunya Al-Quran.
ibunya dari surat-surat yang lain. Itu adalah Al-Fatihah. Ya. Nah, di sini Bu Nur punya tepuk Al-Fatihah. Jadi tepuk Al-Fatihah ini biar kalian bisa cepat menghafalkannya. Menghafalkan apa tuh Al-Fatihah itu? Artinya apa? Turun di mana? Nah, biar cepat hafal ya. Yuk, kita bersama-sama. Setiap ada tangan itu berarti tepukan. Yuk, tepuk Al-Fatihah. Namanya Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Ulangi ya. Tepuk Al-Fatihah. Namanya Al-Fatihah. Artinya pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di Mekah. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalian bisa belajar tentang surat Al-Fatihah dengan tepuk Al-Fatihah itu. Ya. Untuk tugas kalian saat ini hanya menyalin. Tugas kalian menyalin catatan tentang surat Al-Fatihah itu di buku tulis sama persis seperti yang Bu Nur tuliskan, Bu Nur contohkan. Kalian nanti buka buku tulis agama Al-Islamnya atau yang bertuliskan di atas kanan atas itu PAI atau agama. Nah, itu kalian tulis di buku tulis itu. Jangan lupa menulisnya di garis yang kecil. Jika ada huruf yang garisnya sampai atas seperti L, B, dan lain sebagainya itu ya kalian harus sampai atas. Kalau ada yang sampai bawah seperti G, Y itu kalian juga sampai bawah ya. Kenapa hanya menyalin catatan? Karena untuk bab Al-Fatihah ini tidak ada di buku Al-Islam ya. Jadi kalian biar mudah membaca dan menghafalkannya. Ya, seperti itu anak-anakku. Jadi semoga hari ini dengan belajar Al-Fatihah kita bisa sholat lebih khusyuk lagi dan bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya, seperti itu ya anak-anakku. Jangan lupa sebelum mengerjakan membaca doa. Ya. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bu Nur. Jika ada yang salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.